Beberapa musuh kuat yang pernah mengalahkan Ultraman 3. Ya, kita kembali lagi di pembahasan top 5, dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang Ultraman 3 ya, yaitu beberapa musuh kuat yang sempat membuat Ultraman 3 kesulitan dan bahkan mengalahkannya. Pastinya kita semua udah tahu kalau Ultraman 3 ini adalah raksasa cahaya yang dirumorkan sangat kuat pada zaman dulu saat peradaban kuno para Ancient Giant. Di movie Ultraman Dyna sendiri, Ultraman 3 disebut sebagai sosok yang tak terkalahkan sekuat apapun musuh-musuhnya, yang sebenarnya itu tidak benar sama sekali. Bahkan bisa dikatakan 3 yang versi Daigo atau yang kita lihat di seriesnya sering kesulitan melawan beberapa musuh, dan bahkan diantaranya ada yang sampai mengalahkan 3 sendiri dengan kekuatan mereka, yaitu artinya Ultraman 3 sebenarnya tidak sekuat itu. Nah, karena ini adalah pendapat pribadi, saya pikir akan lebih baik jika teman-teman tuliskan top 5 musuh terkuat Ultraman 3 versi kalian di kolom komentar di bawah, oke? Langsung saja kita masuk ke list yang kelima. Di urutan kelima ada Gobnu Giga, muncul pada series Ultraman 3 episode ke-19. Singkatnya, Gobnu adalah sebuah robot alien yang diciptakan untuk menghentikan TPC atau Guts menggunakan sebuah mesin bernama Maxima Overdrive yang terpasang pada salah satu pesawat andalan TPC, yaitu RTZ. Robot ini muncul pada episode ke-19 Ultraman 3, dan untuk asal-usulnya atau dari mana mereka berasal sebelum melakukan invasi mereka ke bumi tidak diketahui sama sekali. Namun yang pasti mereka diciptakan untuk mencegah manusia dari penggunaan teknologi canggih buatan TPC yang bernama Maxima Overdrive. Setelah mengetahui teknologi seperti itu dikembangkan, Gobnu langsung dikirim ke bumi di mana mereka mengintai jalan-jalan Tokyo pada malam hari dan meneror para penduduk. Setelah banyak laporan mengenai kemunculan sejumlah robot, Guts pun dikirim untuk menyelidiki dan berhasil menemukan salah satu Gobnu yang sedang berjalan di tengah jalan. Namun setelah Shinjo menembaknya, ternyata bagian dalam dari robot tersebut kosong, sehingga TPC pun mulai mengumpulkan sisa-sisa Gobnu lain yang telah dikalahkan dan menyimpannya di pangkalan Guts. Dengan mengejutkan, begitu mereka mendeteksi mesin Maxima Overdrive dari pesawat RTZ diaktifkan, tubuh para Gobnu bangkit kembali dan menyerang pangkalan TPC, yang mana itu memaksa anggota Guts untuk menaiki RTZ, sementara Daigo mengorbankan diri untuk menahan mereka sampai RTZ lepas landas dan menyerang kapal induk yang membawa para robot-robot ini. Untuk mengejarnya, Gobnu kecil menggabungkan diri menjadi versi raksasa yang akhirnya dilawan Ultraman 3, dan pertarungan ini menjadi kali pertamanya 3 tidak mampu menang sampai akhirnya ia kehabisan energi. Semua serangan visi yang dilancarkan 3 sama sekali tidak mempan, bahkan tak hanya dalam form multitap, karena kekuatan fisik dari power tap sekalipun tidak mampu melukai robot ini. Bahkan 3 sempat dalam bahaya besar karena pergerakannya dikunci Gobnu yang telah mengaktifkan bom meledakan diri yang bertujuan untuk menghancurkan Ultraman 3 bersamanya. Alasan lain yang membuat 3 bisa kalah adalah pertarungan mereka terjadi di dalam air, yang tentu saja itu membuat 3 kesulitan bergerak, ditambah lagi ia menggunakan form power tap yang mengurangi kecepatannya. Urutan selanjutnya ada Gobnu Okma, muncul pada series Ultraman 3 episode ke-20. Setelah Gobnu versi pertama meledakkan diri, ada versi selanjutnya lagi yang juga sama kuatnya. Robot ini dihadapi Ultraman 3 saat Daigo berusaha menyelamatkan RTZ yang terjebak di dalam kapal induk musuh, dan lagi-lagi 3 harus menghadapi musuh kuat yang tidak bisa dikalahkannya dengan mudah. Sangat jelas dalam pertarungan ini Gobnu lebih unggul karena semua serangan fisik 3 tidak berpengaruh sama sekali, dan ini adalah salah satu kejadian di mana 3 berusaha untuk kabur dari musuhnya karena tahu ia tidak akan punya kesempatan untuk menang, walaupun pada akhirnya robot ini pun dikalahkan dengan menghancurkan kapal induk mereka yang meledak bersamaan dengan para Gobnu. Lanjut di urutan selanjutnya kita ada Alien Kyriloid generasi kedua, muncul pada series Ultraman 3 episode ke-25. Alien Kyriloid sebenarnya dimunculkan pertama kali sebagai musuh Ultraman 3 pada episode ketiga, namun di sana ia dapat dengan mudah dikalahkan hingga generasi keduanya muncul lagi dengan kekuatan yang jauh lebih berbahaya. Alien Kyriloid sendiri mengaku sudah berada di bumi jauh sebelum para Ancient Giant datang, termasuk Ultraman 3, yang terus saja itu membuat mereka membenci 3 karena tujuan mereka sebenarnya adalah untuk memimpin para manusia. Di kemunculan keduanya, Alien Kyriloid mendapatkan kemampuan tambahan, yaitu bisa merubah formnya sama seperti Ultraman 3, yang bahkan power tap sekalipun tidak mampu menandingi kekuatan fisiknya. Dan lagi-lagi 3 berusaha kabur karena sadar ia tidak akan bisa menang, walaupun akhirnya Kyriloid berhasil mengejar dan menyerang 3 hingga terpental ke bawah, bahkan sempat tak sadarkan diri beberapa saat. Lanjut di urutan selanjutnya ada Kaiju pemimpin kegelapan Gatanozoa, muncul pada series Ultraman 3 episode ke-51.
Kalau yang satu ini udah pasti tahu lah ya. Gatanozoa dikatakan sebagai kaiju kegelapan dari masa lalu yang pernah menyelimuti dunia dengan kegelapan hingga akhirnya ia berhibernasi di sebuah kota kuno yang berada di Pulau Roluya. Dan pada akhirnya ia bangkit kembali di zaman modern dan mengalahkan Ultraman 3 yang sama sekali tidak punya peluang untuk melukainya, dan malahan ia kalah telak dengan kembali berubah menjadi batu. Dan di urutan yang selanjutnya atau yang terkuat kita ada Demonzoa muncul di movie Ultraman 3 The Final Odyssey. Demonzoa adalah sosok kegelapan super besar yang diciptakan oleh Camilla, salah satu dari ketiga raksasa kegelapan. Wujud ini terbentuk setelah Camilla menyirap semua energi dari Pulau Roluya, yang dikatakan bahwa energi ini tercipta karena kebencian dari Gatanozoa pada Ultraman 3. Dan karena penggabungan kegelapan Gatanozoa dan Camilla inilah, tiga yang berusaha melawan pada akhirnya kalah telak hanya dengan satu kali serangan dari Demonzoa. Ya, mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Buat kamu yang mau ngikutin terus pembahasan Ultraman, langsung aja tekan tombol subscribe di bawah. Bila ada video lain yang bisa langsung aja tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. From the past to save the future.